Iya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selagi ya, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya biar penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita, amin. Bila pagi hari ini kembali kita boleh datang ke hadirat Tuhan sama-sama, membawa setiap hati kita, membawa setiap hidup kita, menyembah Yesus. Karena hanya Dia Allah yang setia, karena hanya Dia Allah yang layak terima pujian. Mari angkat segenap hatimu kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini bawa setiap persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Karena hanya Yesus Allah yang penuh kasih. Hanya Yesus Allah yang setia atas hidupmu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat kedua tanganmu dan sembah Dia saudara. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami datang di altar kudus-Mu, membawa setiap hidup kami, bawa setiap hati kami Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Oh Tuhan, sebab hanya Yesus Allah yang layak kami sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, ini setiap hati kami. Ya Allah sekana ya Allah ya Allah sekana ya Allah ya Allah sekana ya Allah. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Mari lebih lagi katakan, tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh Yesus, sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Mari lebih lagi nyatakan, sebab tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sebab Kau curahkan untuk tebus. Sebab hanya Yesus yang layak kami sembah Engkau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari lebih sungguh lagi, sebab Dia yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Engkau Yesus Tuhan, yang layak kami sembah Tuhan dengan segenap jiwa raga. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh Yesus, sebab hanya Yesus Allah yang layak kami sembah Tuhan pagi hari ini. Tiada Allah yang seperti Engkau. Biar dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Yesus tetap Allah yang layak. Yesus tetap Allah yang kami sembah. Selama-lamanya Yesus kami menyembah-Mu. Say wo wo wo. Oh, 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 oh.
Allah yang besar, yang layak dipuji. Mari angkat kedua tanganmu, katakan layak dipuji, disembah. Sebab hanya Yesus yang layak disembah pagi hari ini saudara. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Yes. Atas segala Engkau Raja kami. Oh Tuhan, sekali lagi layak, layak dipuji, disembah. Kau layak berkah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Dia Raja atas hidupmu yang layak kita sembah. Namamu besar, terpuji. Namamu besar, namamu besar, termuliaan. Namamu besar, termuliaan. Oh Yesus, sebab tiada Allah yang besar seperti Engkau. Mari berikan tepuk tangan buat Yesus, Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Karena tiada Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa semua yang terbaik bagi Engkau. Karena hanya Yesus Allah yang layak kami sembah pagi hari ini Tuhan. Mari sama-sama hatinya yang bersyukur katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Yesus Allah yang besar. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita percaya hanya Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Boleh kasih tahu dulu kiri kanannya yang ada di rumah, katakan Dia Allah yang sungguh baik atas hidupmu. Amin. Kita percaya pagi hari ini hanya Yesus yang sungguh baik, hanya Yesus yang setia dalam segala keadaan apapun. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah mati bagi setiap kami, yang telah bangkit memberikan keselamatan buat setiap hidup kami Tuhan. Sebab Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Sebab Dia siapa? Amin. Yes. Dengan iman katakan kuasa maut dikalahkan. Ya. Hidupku diberikan Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sebab Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi. Mari lebih nyatakan kepada Dia, sebab Dia yang ada di dalam setiap Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam. Amin. Bergerak yes. Di hidupku dan Tuhan Allah dalam hidupmu. Amin. Dia penuhi, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya. Sama-sama angkat jempolmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sebab hanya Yesus. Ya. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Kami percaya Tuhan, hanya Yesus Allah yang setia atas hidupmu. Ya. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Kami percaya Tuhan,
Hanya Engkau Yesus Allah yang setia dalam segala keadaan apapun saat ini Tuhan. Kami percaya hanya Yesus Allah yang setia dalam hidup kami, tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Sama-sama. To you, He is so good to me. Karena Yesus, yes. Angkat kedua tanganmu, katakan. He is so good to me. Yes. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Mari lebih lagi katakan. Oh. He is so good to you. He is so good to you. Oh Jesus, He's so good to you. And behold, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And oh Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan sorak-sorak buat Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Kita percaya hanya Dia Allah yang sungguh baik bagi kita. Amin. Karena Yesus yang setia, Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Dan kita tahu saat-saat ini hanya ada satu nama yang memberikan kedamaian. Hanya ada satu nama yang selalu setia, yaitu Yesus, Allah yang selalu ada hidup beserta dengan engkau. Biarlah pagi hari ini, dimanapun engkau berada, percayalah ada penyertaan Allah, perlindungan Allah yang sempurna atas setiap hidupmu. Kita tahu tak terukur kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Untuk kita boleh ada di tempat ini, bisa beribadah bersama-sama walaupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tapi tetap kasih Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bila kita tetap menyembah Dia, karena hanya Dia Allah yang setia atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, sebab tiada yang seperti Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Lebih lagi nyatakan, sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Hanya Yesus Allah yang setia, Allah yang mengerti segala keadaanmu pagi hari ini saudara. Biar Yesus yang menjamah segenap hatimu. Yes Lord. Di dalam hidup ini seperti Dia. Mari lebih lagi nyatakan, sama-sama akui, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Kami tahu Tuhan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Engkau Yesus. Lebih lagi katakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Yes Lord. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun Tuhan, tak
seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan, biar kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu kami percaya itu Tuhan. Biar air mata kami Tuhan, air mata Engkau yang menghapuskan semuanya Tuhan. Yes Lord Jesus. Tiada seperti Kau. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap kami. Air mataku Engkau tahu, karena tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Di Kau tiada seperti Kau, yang telah menjamah setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Mari jamah setiap kami Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Kami tahu Yesus, hanya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi-Mu, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Kami percaya Tuhan, walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Mari angkat kedua tanganku, katakan, walau 10.000. Yes Lord Jesus. Kami tahu apapun yang terjadi saat ini Tuhan, Engkaulah Allah Tuhan yang menolong setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Mari lebih sungguh lagi nyatakan kepada Dia, sebab kami percaya. Walau 1000 rebah di sisi, oh Tuhan Yesus, Kau tetaplah menolong atas setiap hidup kami. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari lebih lagi dengan imanmu. Walau 1000 rebah di sisi, ya sekala ya ralamo ya rala sekala ya ralamo. Engkaulah penolong setiap kami Tuhan. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sebab takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Kami percaya Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus serta-Ku. Mari sembah Dia saudara. Oh, ya rala sekana ya ralamo ya rala sekana ya ralamo ya rala se. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami percaya hanya Yesus, Allah yang setia, Allah yang selalu ada, memberikan pertolongan buat setiap kami. Mari sama-sama angkat kedua tangan dulu, sembah Dia, sebab percayalah di dalam hadirat-Nya ada pertolongan yang ajaib atas
percaya hanya Dialah pertolongan atas setiap hidupmu. Pagi hari ini mungkin engkau sedang mengalami begitu berat beban atas setiap kehidupanmu. Percayalah, Dia Yesus tetap setia atas setiap hidupmu. Dia Yesus tetap selalu ada menuntun setiap langkahmu. Pagi hari ini Dia ada dimanapun engkau berada. Mari hampiri Dia masing-masing setiap pribadi pagi hari ini. Karena Yesus merindukan engkau melebihi dari segalanya. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Hampiri Dia. Hampiri Dia. Tangannya selalu terbuka untuk hidupmu. Tangannya selalu ada untuk menolong setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari berseru kepada Dia. Ini setiap hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami memerlukan Engkau melebihi segalanya. Atas segala situasi yang terjadi Tuhan, kami tahu ada kekuatan-Mu yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Mari berseru. Oh Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan kami. Ini setiap hidupku. Kami perlu Kau Yesus. Sebab tiada yang seperti Kau Tuhan. Oh, kami berserah penuh kepadamu. Sebab hanya Yesus, Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam setiap hidupku Tuhan. Sebab kami percaya ini setiap hati kami Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allahku Tuhan. Dalam situasi apapun, Engkau Yesus yang setia. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Tuhan. Mari dengan segenap hati, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Yes Lord. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yo sekali lagi dengan imanmu. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, oh Tuhan, kami percaya Yesus yang menolong setiap hidup kami. Yesus yang memberikan pertolongan. Yesus takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Sebab takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Dengan imanmu percaya, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Haleluya, Yesus Tuhan, kami percaya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia,
menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah.
Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi, gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu.
terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya, seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi
untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin.